Halo, saya Osi. Dan saya Jody. Aku Nia. I am Riza. And me, Nisa. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan alternatif dari beberapa alternatif. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbuka dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Menurut Terry Samsi tahun 1995, pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif atau lebih untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pilihan alternatif yang memungkinkan. Teori pengambilan keputusan terdiri dari 5 teori, yaitu yang pertama, teori rasional komprehensif, kedua, teori inkremental, ketiga, teori pengamatan terpadu, keempat, rasional terbatas dan satisficing, dan yang kelima, teori intuisi. Teori rasional komprehensif adalah teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan yang mempunyai beberapa unsur. 1. Pembuatan keputusan dihadapkan dalam suatu masalah. 2. Tujuan dan sasaran harus jelas. 3. Pembuatan keputusan akan memilih alternatif terbaik. Berikutnya teori inkremental. Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Karena diambil secara analisis, maka sangat tepat diterapkan di negara yang memiliki struktur majemuk, keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya di antara berbagai pihak, sehingga secara realistik di berbagai negara bahwa dalam mengambil keputusan dihadapkan dalam suatu situasi kurang baik. Teori pengamatan terpadu sebagai suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan baik yang bersifat fundamental maupun instrumental. Keputusan-keputusan instrumental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan itu tercapai. Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori rasional, komprehensif, dan inkremental pada situasi yang berbeda. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional, komprehensif, dengan inkremental dalam proses pengambilan keputusan. Model satisficing dikembangkan oleh Simon tahun 1982 dan Roch tahun 1999, yaitu karena adanya pengakuan terhadap rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Rasionalitas terbatas adalah batas-batas pemikiran yang memaksa orang membatasi pandangan mereka atas masalah dan situasi. Pemikiran itu terbatas karena pikiran manusia tidak menggolakkan dan memiliki kemampuan untuk memisahkan informasi yang tertumpuk. Teori intuisi menyajikan pemahaman secara cepat terhadap situasi keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu tanpa pemikiran mendalam. Pengambilan keputusan secara intuitif bukan merupakan hal yang sembarangan atau tidak masuk akal, karena hal tersebut didasarkan pada praktek bertahun-tahun dan berdasarkan pengalaman yang memudahkan manajer untuk mengidentifikasi solusi secara cepat tanpa melalui perhitungan seksama.